Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh. Pada kali ini sudah tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1 pada pembelajaran 2. Baiklah anak-anakku sekalian, ayo langsung dibuka buku tematik kamu halaman 10 ya. Pada halaman 10 silahkan dibuka. Ya, sudah ketemu anak-anakku sekalian. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati partitur, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Ya, itulah 4 tujuan pembelajaran di tema 3, subtema 1 pembelajaran 2 ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ayo amati gambar ini ya. Silahkan gambar ini diamati, di buku kamu juga ada ya. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini teman kalian sedang belajar di kamarnya ya. Sekarang coba kamu lihat peralatan apa saja yang dia gunakan dalam kamarnya. Ya. Kamu lihat ya, nih ada berapa peralatan yang digunakan oleh teman kamu? Ya. Coba sebutkan apa ya? Betul. Ya. Di kamar Edo benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Aduh, banyak ya. Apa saja coba sebutkan? Iya, benar. Kipas ya. Mana kipas ini? Buktinya dicolok ke listrik. Ini ada colokannya Pak ya. Terus lagi ya benar, yang kedua adalah radio ini. Jadi dia juga menghidupkan radio, juga menggunakan listrik ya. Yang ketiga benar, lampu kamar. Ya, mana lampu kamarnya? Ini ya. Ini lampu kamar, sudah ada 3 peralatan. Selanjutnya lampu belajar ini. Lampu belajar juga menggunakan listrik ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi di kamar teman kalian ini, Edo ini, 4 peralatan sekaligus ya menggunakan listrik. Ya, ini enak enggak? Enak apa tidak dengan adanya listrik? Enak kan? Ya. Kamu tidak berkeringat dengan menghidupkan kipas. Kamu bisa nyantai dengan mendengarkan musik. Terus membaca, mata kalian enak karena sudah terang. Ketika kamu menulis, di sini ada lampu belajarnya. Gimana kalau padam? Apa yang bisakah kamu bayangkan kalau padam? Kalau padam jelas ini tidak bisa hidup semua karena sumbernya adalah listrik ya. Baiklah anak-anakku sekalian, apa manfaat listrik untuk Edo? Ayo, apa saja manfaat listrik untuk Edo? Ya, bisa menyalakan kipas angin,
Dengan listrik Edo bisa menghidupkan kipas angin, radio, dan lampu-lampu, ya kan? Ya, di kamarnya Edo kan? Ya, selanjutnya begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi. Ini manfaatnya kan? Jadi teman kalian, dengan adanya listrik kita bisa menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Pernah tidak? Ya, di musim penghujan itu sering ya. Sering padam karena apa? Di situ ada angin, ada hujan, kadang pohon roboh, terus menimpa kabel listrik, dan kabel listrik ada yang putus, ada yang roboh. Itu kan berbahaya ya. Jadi berbahaya untuk orang yang lewat. Strumnya itu makanya dengan PLN itu diputus untuk sementara. Baru setelah teratasi hidup lagi. Kita bisa nonton televisi lagi. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Ya, dengan adanya listrik kamu dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu itu. Adakah hal-hal yang kamu berhak lakukan? Ya, apa itu hak? Ayo kita belajari lebih lanjut. Begini ini maksudnya anak-anak, yang ada di kamar kamu itu adalah sudah hak kamu ya. Jadi kipas kapan saja kamu hidupkan. Terus radio ya, kapan kamu bisa ya. Radio ya. Radio kapan saja kamu bisa ya. Kamu bisa hidupkan. Ini yang ada di kamar kamu ini kamu sudah berhak menyalakan semuanya. Ya, berarti juga ini masuk hak ya, hak kamu. Ya, kapan saja kamu bisa menyalakannya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya ayo kita belajari apa itu hak ya. Iya. Hak contohnya ketika kalian ada orang bekerja, dia punya hak untuk mendapatkan bayaran. Berarti hak itu adalah ya, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap seseorang. Itu hak. Coba perhatikan 1, 2, 3, 4 ini. Yang mana yang kamu harus terima, apa saja yang menjadi hak kamu, hak kalian ya. Yang menjadi hak kalian apa saja? Yang pertama, ini sudahkah mendapatkan hak mendapatkan pendidikan? Iya. Ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Sudah dapat tidak? Jadi kalian berhak mendapatkan pendidikan. Makanya di pandemi COVID ini Bapak tetap memberikan pelajaran walaupun kita tidak bertemu langsung, walaupun melalui WA ya. Ya, ini sudah berada di bangku belajar, sudahkah ini mendapat itu hak ya, contoh hak mendapatkan pendidikan. Di mana ini hak, di mana ini anak-anak? Tentunya haknya di sekolah ya. Ya, selanjutnya gambar yang kedua ya. Gambar apa yang kedua ini anak-anakku sekalian? Seperti adik kamu ini meminta sesuatu ya, berpendapat, menyampaikan pendapat kepada ayah dan ibunya ya. Kira-kira ini kejadian di mana?
bisa di rumah ya. Nah, misalnya ini ada orang jual pentol, dia berpendapat, "Pak, gimana kalau saya beli pentol?" Iya, apakah dengan bapaknya pendapat ini didengarkan? Ini adalah hak anak ini untuk menyampaikan pendapat. Ya, tidak boleh orang tuanya bilang, "Udahlah, diam kamu anak kecil." Tidak boleh, tetap harus didengarkan, ya. Akan tetapi anak-anakku sekalian, hak-hak kalian itu tetap dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kalian, ya. Tetap dipengaruhi. Kamu bisa berpendapat, minta mobil-mobilan, tetapi kamu harus tahu punya uang tidak bapak kamu. Ya, kalau tidak punya uang jangan memaksa pendapat. Walaupun itu hak kalian untuk mendapatkan untuk menyampaikan pendapat. Ya, contoh hak berikutnya adalah teman kalian 3 orang bermain. Coba kira-kira di mana ini anak-anak? Ini di sekolah ya, pada waktu istirahat. Ya, dia sudah memperoleh hidup yang aman. Dia bermain tidak terganggu. Ya, mau tidak kamu mainnya terganggu? Tentu tidak. Nah, kalau kamu tidak mau diganggu, maka dalam bermain kalian juga tidak boleh mengganggu orang lain, ya. Tidak boleh berteriak-teriak sehingga yang punya rumah di sekitar sekolah kamu tidur umpamanya jadi bangun. Itu tidak boleh. Itu artinya hak-hak kalian tetap bergantung, tetap dipengaruhi oleh lingkungan atau orang-orang sekitar kalian, ya. Sekitar kalian terdekat, misalnya ayah, ibu kalau di rumah, ya. Kalau di sekolah, contohnya sekitar kamu itu adalah teman kamu, ibu kamu, ya. Terus bapak guru kalian itu terdekat, ya, lingkungan terdekatnya. Ini. Tapi walaupun kamu aman bermain, walaupun kamu bebas, sudah hak kalian. Tapi jangan sampai mencoret-coret gedung ya. Karena nanti gedung sekolah kalian jadi kotor. Ya, untuk yang ketiga ini, yang terakhir, yang keempat. Coba perhatikan betul ya. Coba perhatikan. Ya, yuk. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Apa itu kasih sayang, anak-anak? Kasih sayang itu perhatian, ya. Apakah teman kalian ini sudah mendapatkan perhatian dari orang tuanya? Iya, betul. Tidak ya. Yang bapak nonton TV, yang ibu main HP. Tidak memperhatikan teman kalian ini. Berarti ini sudah mendapatkan haknya apa tidak? Tidak ya. Dia tidak memperoleh kasih sayang. Apakah kalian harus marah? Tentu jangan ya. Jangan marah, jangan ngambek atau pas gimana nangis, jangan. Kemungkinan bapak kalian ada berita yang penting. Kemungkinan ibu kalian mau nelpon seseorang, ada sesuatu yang penting, ya. Itu soalnya kalian ini harus menjadi anak yang baik, ya. Jangan berprasangka buruk apalagi kepada orang tua, ya. Lanjut anak-anakku sekalian. Lah, ini sampai tugas, ya.
Sampai kepada tugas yang pertama. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Hak di rumah, hak di sekolah, hak di tengah masyarakat. Yaitu sudah gambar-gambar tadi itu sudah saya jelaskan. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang masyarakat. Hak di rumah contohnya, ya, hak untuk makan. Nah, ini punya hak kamu untuk bermakan di rumah ya. Hak di sekolah contohnya, hak untuk istirahat. Nah, hak di tengah masyarakat contohnya apa? Ya, hak untuk rasa aman. Ya, hak untuk rasa aman. Selanjutnya kamu cari. Ya, kalau kurang kotaknya ini ditambah. Ya, kamu cari 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kamu menemukan 1 tidak apa-apa. Menemukan 2 tidak apa-apa. Tulislah yang kamu temukan. Sudah paham tugas kalian? Baik, ayo kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, hak dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Ya, seperti ini hak mendapatkan pendidikan ini tetap dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Ya, jadi tidak boleh memaksa, umpamanya gurunya sedang rapat, dia lalu panggil-panggil, Pak saya harus diajari Pak, umpamanya. Tidak boleh ya, kepada guru harus sopan, kepada dengan teman-teman kalian harus rukun. Terus yang ini juga tetap dipengaruhi, walaupun hak kalian itu menyampaikan pendapat, itu hak, itu boleh, harus diterima ya. Akan tetapi kalian tetap harus memperhatikan jawaban dari orang tua kalian ya. Kalau dengan orang tua kalian dilarang, jangan dilanjutkan. Ya boleh ya. Misalnya kamu berpendapat umpamanya, Pak saya mau main ke sungai. Terus sama bapaknya dilarang. Jangan ya. Jangan main ke sungai. Nanti ya kita contohkan ini. Ya, Pak, sungai jangan ya ini ya. Itu kamu jangan memaksa, makanya hak kalian, pendapat kalian dipengaruhi oleh sekitar. Siapa oleh sekitar itu? Anak-anakku sekalian, ya bisa bapak kamu, ibu kamu, adik kamu, kakak kamu ya. Terus ini ya, apakah yang mempengaruhi kebebasan kamu mendapatkan hak untuk bermain ini? Ya, tentunya tidak boleh mengganggu yang lain ya. Siapa yang terdekat ini? Ya teman kamu di sekolah. Walaupun kamu berhak hidup aman, kamu bermain aman, tapi jangan sampai mengganggu teman yang lain ya. Dah, jadi kita kembali ke sini. Ya, Edo ini hak Edo ya. Ini mau dihidupkan kapan saja terserah. Coba seandainya kipas ini dihidupkan lalu Edo keluar rumah. Ya. Apakah Edo akan dibiarkan oleh bapaknya? Tentu tidak. Pasti diperingati. Edo, kalau kamu keluar matikan ya kipasnya. Tuh. Terus ini radio, ini hak Edo untuk menghidupkan kapan saja. Tapi tetap dipengaruhi oleh lingkungan atau orang-orang terdekat Edo. Misalnya ini Edo menghidupkan dengan keras-keras, tetap akan diperingati oleh bapaknya karena bapaknya mau tidur. Jadi Edo tidak boleh keras-keras, cukup didengar sendiri saja. Artinya hidupnya radio ini jangan sampai mengganggu bapak kalian, saudara kalian, adik kalian, kakak kalian, dan saudara-saudara terdekat yang lain ya. Matikan semua kalau tidak digunakan. Kenapa?
untuk menghemat energi listrik. Ya, baiklah. Selanjutnya, ini ada tanduk majeng, tanduk majeng ya. Ayo kita nyanyi bersama ya. Ya. Bersama-sama ya. Lagunya anak-anak enak kan? Iya, ya. Sekarang kita belajar tentang nada. Ini dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini dibaca do, ini dibaca re, ini dibaca mi, ini dibaca fa, ini dibaca sol, ini dibaca la, ini si, ini do ya. Ini adalah tangga nada. Ini do ada titik atasnya, berarti ini sudah tinggi ya. Sudah not sudah kelompok not beda lebih tinggi dari ini ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo kita pelajari tentang jarak ya, jarak antar nada. Baiklah ya. Artinya antara do ke re ini jaraknya berapa? Naiknya nada itu berapa? Antara re ke mi, do ke mi ya. Ya. Sekarang yang perlu kamu ingat, jarak ini ya, kalau yang seperti ini anak-anakku sekalian, kamu ingat dua saja. Yang setengah itu dari mi ke fa ya, dari mi ke fa itu setengah. Terus yang setengah lagi dari mana? Dari la, si ya, yang setengah lagi, yang lain satu
setengah, satu, satu, setengah, satu. Tuh ya, itu. Jadi kalau dari do ke fa, berapa jaraknya? Artinya kamu akan naik berapa? 1, 2, 2,5. Berarti kamu naiknya dari nada do rendah langsung naik 2,5. Ya, ini. Nada-nada berikut berjarak satu nada. Do ke re ke mi ya. Ini. Terus fa ke sol ke la ya. Mi, re, mi fa ya. Mi fa itu setengah ya. Terus fa sol la si ya. La ke si itu setengah ya. Ini yang setengah. Ini yang satu. Do re satu, re mi satu, terus ini setengah. Itu fa sol satu, sol la satu ya, la si setengah. Saya bilang sudah la si tadi setengah ya. Ini ya. Nada-nada berikut berjarak setengah nada ya. Yang mana yang berjarak setengah nada? Ini mi fa, ini mi fa setengah ya. Terus sila, la si, sila sama ya. Ini jaraknya setengah. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo seperti apa yang dimaksud tangga nada ini anak-anakku sekalian. Ya, ini adalah alat pengukur ya. Ini bentar ya. Jadi alat pengukur nada adalah sonometer. Sonometer adalah alat untuk mengukur tinggi rendahnya suatu nada. Sonometer ya, diingat-ingat ya. Itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelas ini namanya kalau zaman kerennya itu level ya. Ya ini kalau kamu do, yang jelas kalau do ke re itu nadanya mesti naik ya, tinggi. Do re itu naik. Do, kalau turun kan begini. Do re itu kan turun ya. Tapi kalau naik do re mi fa, ini lebih jelasnya ini ya. Jadi jaraknya. Artinya kalau do ke re itu kamu nadanya dinaikkan satu tingkat. Ya, naik satu. Berjarak satu. Artinya maksudnya dari do ke re nada kamu itu naik satu. Begitulah ya, kira-kira biar kamu lebih jelas ya. Ya. La ke mi. Ini sebelum kamu menjawab ini anak-anakku sekalian, coba kamu perhatikan ini. Do ke re satu, re ke mi satu, mi ke fa setengah ya. Fa ke sol satu, sol ke la satu, la ke si setengah ya. Sedangkan si ke do adalah satu ya. Artinya kalau ada nada ya, kalau ada nada do mi umpamanya, kamu naik berapa? Berarti naik 1, 2, berarti naik 2 tingkat. Dari do mi ya, bukan do mi, bukan begini, berarti itu tidak naik. Do mi tidak naik. Jadi kalau do ke mi naik 2 tingkat. Do mi ya. Ya, ini yang disebut dengan jarak nada ya, interval, bahasa kerennya interval nada. Jadi interval itu ya lebih jelasnya level lah, begini ya, bahasa kerennya levelnya. Kalau dari do ke mi itu meningkat,
Tapi kalau ada nada mi ke do berarti harus turun. Turun berapa ya? Turun 2, 1, 2, turun 2. Tapi ada nada dari re, dari sol ke mi umpamanya. Dari sol ke fa 1, fa ke mi setengah. Berarti dari sol turun ke mi turun berapa? 1,5. Itu interval namanya, ya. Berapa jarak dari la ke mi? Dari la, inilah ya, ke mi. 1, 2, iya benar, 2,5 ya. Iya, ini 2,5 ya, bukan 2. Ini 2,5. Keliru ya. Dari sol ke si. Berapa dari sol ke si? Sol, 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 sol. Si 1, iya 1,5 ya. Aduh, setengahnya mana ini? Kok nggak ada ya? Ini coba anak-anakku sekalian. Ini nada di tanduk majeng. Ya, di tanduk majeng di ururwa. Ini ya anak-anak barusan di tanduk majeng. Coba ya, dari nada di atas carilah nada yang berjarak setengah. Yang berjarak setengah. Coba sekarang ini yang pertama saya contohkan. Do ke re. Jaraknya berapa? Ya, kita kembali. Do ke re. Berapa jaraknya? 1. Ya, jarak 1 ya. Berarti yang berjarak 1 do ke re. Ya, contohkan. Ini contohnya do re jaraknya 1. Yang jaraknya setengah. Ada tidak yang setengah? Do ke re 1, re ke mi. Re ke mi. Ya, coba re ke mi. Re ke mi berapa? 1 ya. Terus mi ke sol. Mana mi ke sol? Mi ke sol setengah 1, berarti 1,5 ya. Selanjutnya coba cari kamu sendiri yang berjarak setengah, berjarak 1, berjarak 1,5, berjarak 2,5 dari nada apa ke nada apa ya. Sebutkan. Kalau ada 2 tulis dari, tapi jangan begini, dari do ke re, dari re ke do, nggak bisa ya. Ini jalannya terus jalan begini ya, karena ini jalannya nada ini dari kiri ke kanan ya. Terus jadi dari ini ke sini berapa, dari ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, ini berapa ya. Kamu cari dulu, kamu tulis dulu ini. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Kamu lihat di sini. Di sini kamu lihat ya. Terus dari sini ke sini berapa? Ya, kasih tanda. Dari sini berapa, kasih tanda. Nanti kamu tinggal menghitung mana yang berjarak setengah, dihitung di atas ya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. 2 tugas di pembelajaran 2 ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.